Halo Beb, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan berbicara jauh lebih mundur lagi di sejarah Minangkabau. Jadi pada tahun sekitar abad 400 itu ada kerajaan di dalam Danau Singkara. Nah, Danau Singkara itu sendiri disebut dulu namanya Danau Sinkara. Di dalam danau itu dulunya sebelum menjadi Danau Singkara dia adalah kerajaan Samaskuta. Samaskuta ini berdiri sekitar abad ke-400. Jadi bagaimana sebenarnya kerajaan Samaskuta ini? Nah, Kerajaan Samaskuta ini sebenarnya banyak diceritakan di dalam Pararaton yang ada di kerajaan Pulau Jawa ini. Jadi Samaskuta itu adanya sebelum Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu berpisah oleh karena letusan Gunung Krakatau Purba. Nah, sedangkan Raja Samaskuta itu sendiri adalah Prabu Sangkala namanya. Jadi teori ini kita akan mencoba untuk membeberkannya dalam satu buah video di Mulifa Channel. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe dulu, tekan yang warna merah biar menjadi hitam, sudah. Itu satu kali subscribe untuk seumur hidup, jangan di subscribe terus. Dan di share video ini jika bermanfaat untuk semua. Ini dia kerajaan Samaskuta, kerajaan yang berada di dalam Danau Singkara. Danau Singkara bekas kerajaan. Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar pada Agustus 1970 mengungkap fakta tentang keberadaan prasasti di Danau Singkara. Prasasti ini diduga mengungkap peninggalan sejarah Minangkabau. Setelah informasi tahun 1970 tersebut, belum ada penelitian lebih lanjut untuk mengungkap dan menggali informasi lebih lanjut dari tentang prasasti tersebut. Keberadaan prasasti ini dilaporkan oleh tim research pengumpulan data-data sejarah Minangkabau yang diketuai oleh Dr. Andes Hasan Basri. Menurut keterangan penangkap ikan, bagian tangga yang meninggi itu hanya beberapa meter di bawah air permukaan danau. Dan di kiri kanan batu basure tersebut terdapat gua-gua. Demikian isi laporan tim yang dikutip dari makalahnya. Prasasti yang lebih dikenal dengan istilah batu basure ini ada di Batu Baraguang, Sumpur. Tapi Danau Singkara, tapi batu tersebut sudah terbenam beberapa meter ke dalam danau. Dan di bawah batu basure tersebut ada beberapa batu bajanjang atau tangga batu yang turun ke dalam danau, dan di tengah danau tangga tersebut menonjol ke atas dan turun lagi kira-kira 1 km dan naik lagi sampai ke pantai seberang Jorong Sudut Sumpur. Mengenai prasasti batu basure sudah didokumentasikan oleh Puslitbang Arkeologi Nasional. Prasasti dari batu andesit ditemukan di depan Puskesmas Rambatan 1 tepi Danau Singkara, Desa Umbilin, Kecamatan Rambatan. Tanggal dan tahun pasti ditemukan tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan kisaran tahun 1800-an. Saat ini sudah terinventasi dengan nomor INV 40-BCB strip TB-SMB. Penanggalan prasasti sekitar abad ke-14 Masehi, tepatnya pada masa Raja Aditya Warman. Sedangkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta dan Melayu kuno dengan aksara Jawa kuno. Prasasti merupakan baris kedua Sloka. Penemuan prasasti ini dapat menjadi acuan utama untuk melihat daerah di sekitar Danau Singkara. Muhammad Rajab dalam bukunya Semasa Kecil di Kampung pada subbab Anak Danau Singkara terbitan Balai Pustaka pada tahun 1950 menceritakan keberadaan batu besar di sudut utara Danau Singkara. Jika dipukul suaranya nyaring seperti gong. Daerah ini dinamakan dengan Kampung Sudut karena memang di sana sudut utara Danau Singkara. Dan daerah Batu Baraguang, tidak jauh ke timur Batu Baraguang tersebut ada batu besar dengan tulisan Sanskerta. Tidak banyak orang yang bisa mendekat ke sana karena arus bawah danau yang kuat sehingga mampu menyeret sampan ke dalam danau. Selain yang saya sebutkan masih kontemporer, Danau Singkara juga diibaratkan Lawi nan Sahari Balayah. Dan cerita rakyat yang masih menjadi legenda yaitu terowongan yang menggabungkan Danau Singkara dengan Danau Meninjau yang erat kaitannya dengan cerita Bujang 9 dan letusan Gunung Tinjau.
Cerita rakyat tidak hanya sekedar cerita dongeng saja. Meski berstatus gunung mati, keberadaan Gunung Tinjau yang berada di Danau Maninjau perlu diawasi karena tak tertutup kemungkinan akan menjadi gunung aktif. Gunung Krakatau misalnya, dulu termasuk gunung mati, lalu seiring perjalanannya waktu masuk gunung aktif. Namun karena sudah dikategorikan gunung mati, kita tak ada mempunyai peralatan di sana untuk mendeteksinya. Menanggapi kasus kematian sebanyak 1.100 ton ikan karamba Jariang Apung, Danau Maninjau, Kabupaten Agam dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah, dikutip dari tribunnews.com. Letusan ini mampu memicu letusan gunung berapi yang ada dalam cincin api. Dalam buku Jawa disebut Pustaka Raja, kitab raja-raja yang berisi sejarah pulau, dirahasiakan selama berabad-abad di Royal Archive, dan hanya baru-baru ini membuat publik kita menemukan letusan menggelapkan alam tahun 338 Saka, yaitu 416 sebelum Masehi. Gemuruh terdengar suara dari Gunung Batuwara, gunung api Pulau Sari yang sekarang disebut satu dari gunung berapi yang telah punah di Bantam, dan terdekat Selat Sunda, tulisan Glenn Buki oleh Henry Johnson. Letusan tersebut saling bersahutan dan datang dari arah barat Banten sekarang ini, hingga membuat langit gelap dan menyebabkan tsunami. Seluruh dunia ini sangat terguncang, dan gemuruh kekerasan disertai dengan hujan lebat dan badai. Suara gemuruh luar biasa, potongan dan tenggelam ke terdalam bumi. Air laut naik dan dibanjiri tanah. Daerah di timur Gunung Batuwara dan arah barat Gunung Kaumula, Gunung Rajabasa dibanjiri oleh laut. Penduduk bagian utara negara Sunda, Gunung Rajabasa tenggelam dan menyapu dengan semua. Setelah air surut menggelapkan dan tanah di sekitarnya menjadi laut, dan Pulau Jawa dibagi menjadi dua bagian. Kota Samaskuta yang menempatkan di pedalaman Sumatera menjadi laut, air yang sangat jelas dan yang kemudian disebut Danau Singkara. Pustaka Raja Purwa, tulisan yang ditulis abad ke-19 oleh seorang pujangga terkemuka Keraton Solo, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, mengatakan ini adalah asal-usul pemisahan Sumatera dan Jawa. Dalam tulisan ini, kata kunci yang dapat ditelusuri yaitu kota Samaskuta dan Danau Singkara. Menurut Mattausi Iguchi dalam Java Essay, The History and Culture of a Southern Country, Matador British, halaman 129. Kota Samaskuta adalah sebuah kerajaan yang ada di pedalaman Sumatera, dan tepatnya di Danau Singkara. Dugaan sementara batu bajanjang yang dimasukkan dalam laporan tim riset pengumpulan data-data sejarah Minangkabau yang diketuai Dr. Andes Hasan Basri dimungkinkan ini pintu masuk dari kerajaan Samaskuta. Catatan-catatan dari para raton disebutkan bahwa raja yang memerintah adalah Prabu Sangkala. Potongan-potongan sejarah mulai dari kerajaan Samaskuta, Danau Singkara, Batu Bajanjang, Batu Basure, Batu Baraguang, letusan Gunung Tinjau, letusan Krakatau. Setidaknya ini memberikan gambaran tentang adanya kerajaan di dasar Danau Singkara. Hal ini dapat digali informasi lebih lanjut lagi agar tidak menjadi samar dan hanya dongeng belaka. Inilah kisah tentang kerajaan yang ada di Danau Singkara, yaitu kerajaan Samaskuta. Oke, terima kasih. Itu dia teori tentang kerajaan yang berada di dalam Danau Singkara. Jadi selayaknya kita sebagai orang Minangkabau bangga dengan semua yang ada di alam Minangkabau ini. Jadi kita sebagai generasi muda untuk hari ini dan esoknya, mari kita gali terus apa sebenarnya yang ada di balik semua Minangkabau ini. Masih banyak lagi yang belum tergali, seperti kerajaan Samaskuta yang ada di Danau Singkara ini. Jadi ada dulu rumornya ketika bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, setiap malam itu keluar sebuah masjid dari Danau Singkara, itu mitosnya, dan keluar lagi sebuah istana. Nah, sedangkan kisah tentang kerajaan yang ada di dalam Danau Singkara ini sebenarnya memang ada, tapi belum teliti lebih lanjut karena ketakutan orang-orang masuk ke dalam danau itu sendiri, karena danau ini ada terowongan dari Danau Singkara menuju ke Danau Maninjau itu sendiri. Oke, terima kasih yang telah menonton Mulifa Channel. Semoga channel ini selalu bermanfaat untuk kita semua, channel yang ingin menduniakan Minang dan Indonesiakan Minangkabau dan meminangkabaukan dunia. Seperti biasanya, berjayalah Minangkabau, berjayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.